Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sepil-sepil hasil belanjaan saya kemarin di pasar tradisional sesuai dengan rancangan menu yang saya buat kemarin. Nah teman-teman, kita mulai dari protein nabati dulu. Di sini tuh saya beli ada daun ubi 1 ikat, ini tuh harganya 2.000 ya teman-teman. Dan untuk pelengkapnya di sini juga saya beli rimbang sama kincong, ini tuh harganya 1.000 jadi totalnya 2.000. Nah, ini kita geser dulu ya teman-teman. Lanjut, di sini tuh saya mau sepil sayur asem. Ini tuh sayur asemnya 1 bungkus, harganya 3.000 ya teman-teman. Dan isinya itu ada terong, ini terong merah. Terus ada juga terong bulat yang warna hijau, kemudian jagung, jipang, dan kacang panjang. Terus ini saya mau sepil sayur bening. Dan ini juga harganya 3.000 teman-teman. Isinya itu macam-macam ya, ada jagung, wortel, toge, kol, dan jipang, kacang panjang juga ada ya. Ini nanti tinggal kita tambahi bawang goreng dan daun bawang gitu ya teman-teman. Dan ini tuh ada toge teman-teman, harganya 2.000 juga. Nah ini tuh cantik banget ya togenya, segar banget, tinggal diputikin aja. Nah ini dia teman-teman togenya, 2.000 udah banyak begini ya. Dan ini ada jipang, tuh 1 buahnya ini harganya 2.000. Kemudian di sini juga saya beli jengkol, ini nanti mau saya sambal. Ini tuh harganya seperempatnya itu 9.000 ya teman-teman, naik dari minggu kemarin. Dan saya pilih jengkolnya itu yang bulat-bulat gitu ya teman-teman, yang montok-montok. Nah ini dia teman-teman. Dan yang nggak ada itu bunga pepaya ya, karena kemarin itu bunga pepaya memang nggak ada ya di pasar tradisional, jadi kosong gitu ya. Dan kita lanjut ini tuh ke protein hewaninya ya. Nah, ini tuh ada ikan teri, ini ikan teri Medan ya teman-teman, atau kalau di Medan itu namanya ikan teri nasi. Ini 1 onsnya 7.000 ya, udah dapat yang cantik seperti ini, murah. Biasanya kalau di tempat lain itu harganya 10.000 teman-teman 1 onsnya. Lanjut di sini tuh saya juga beli ayam. Ini ayamnya 1 kilo. Saya ambil yang bagian paha aja, udah dipotong-potong seperti ini. Harganya 27.000. Dan di sini saya beli udang juga teman-teman. Udangnya seperempat ya, dan ini udangnya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar ya. Ini yang sedang-sedang harganya 13.000 seperempatnya. Kalau yang di atasan ini sedikit lagi itu harganya 15.000 ya teman-teman, lebih besar sedikit aja. Nah ini tuh karena protein hewaninya berair, jadi saya tempatkan dulu di nampan seperti ini, agar nanti tidak merembes gitu kemana-mana ya. Lanjut di sini juga saya beli kikil, ini tuh 3 ons ya teman-teman, harganya 10.000. Ini tuh kikilnya cantik banget, dan ini kikilnya juga tebal ya, seperti yang kalian lihat coba deh. Nah ini tebal banget ya teman-teman, kikilnya enak banget nih kalau dimasak. Dan kikilnya juga bersih teman-teman, ya kan? Bersih banget. Lanjut di sini saya juga beli sarden kalengan yang kecil. Ini harganya berapa ya? Antara 10 sama 11.000 gitu, saya lupa. Lanjut di sini tuh saya juga beli telur puyuh. Ini harganya 10.000, isi 20 butir ya. Udah lama banget nggak beli itu. Nah, di sini tuh kita lanjut ya teman-teman untuk periksa rancangan menu yang kemarin daftar belanjanya itu. Dan di sini tuh protein nabatinya udah clear, jadi kita checklist. Protein hewaninya juga udah clear, kita checklist. Dan lanjut di sini tuh untuk bahan pokok ya, percabai-cabean. Nah, teman-teman di sini tuh pertama-tama saya sepil untuk cabai merah. Ini harganya seperempat 9.000 ya. Naik ya teman-teman harga cabenya. Salah deng, 6.000. Bukan 9 ya, 6.000 ya teman-teman, maaf ya. Lanjut untuk cabai caplaknya seperempat, di sini harganya 9.000 rupiah. Ini tuh udah cukup ya teman-teman untuk seminggu. Lanjut di sini per bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih ini tuh lagi naik ya kemarin. Harganya sama teman-teman, bawang merah 10, bawang putihnya juga 10.000.
Untuk tomatnya ini setengah kilo, harganya itu 8.000 ya teman-teman, karena per kilonya itu 15.000, naik banget ya. Dan tomatnya kemarin jelek-jelek ya teman-teman, besar-besar banget, saya kurang suka ya yang besar-besar banget gitu. Nah, kita lanjut untuk ke bahan penting ini ya teman-teman. Itu tadi untuk bahan pokoknya udah kita checklist karena udah lengkap ya. Lanjut, di sini tuh ada tauco. Tauconya satu bungkus ini harganya 1.000, udah cantik banget ya. Lanjut, di sini juga saya beli daun bawang sama daun sop, itu harganya 3.000 ya teman-teman. Agak sedikit sih karena saya belinya beda tempat ya dari kemarin-kemarin. Dan ini tuh ada serai, serainya 1.000 rupiah, itu udah dapat 5 ya teman-teman, hemat banget kan. Nah, ini juga ada daun salam teman-teman, harganya 1.000 rupiah, udah banyak banget ya. Ini tuh coba kalian lihat udah banyak banget, ini cuma 1.000 rupiah loh. Nah, terus di sini juga kita lanjut ada daun jeruk, ini juga udah cukup untuk seminggu ya. Harganya 1.000 rupiah. Lanjut di sini saya mau sepil bumbu kalasan, ini harganya 3.000 rupiah ya teman-teman. Terus ada juga tahu, ini tahunya saya belinya itu 5.000. 5.000 dapat 6 kotak ya. Ini tahu Cina ya teman-teman saya belinya. Ini rencananya nanti mau saya sop tahu dan sisanya itu mau saya tumis pakai toge gitu ya. Nah, ini dia teman-teman untuk belanjaan saya hari ini di pasar tradisional. Ini tuh budgetnya 200.000 ya teman-teman, dan tadi ada sisanya sedikit gitu ya karena harganya itu banyak yang berbeda gitu ya, banyak yang naik 1.000 dan rata-rata harganya itu naik ya teman-teman, bukan turun. Dan tadi sisanya itu saya beli untuk minyak makan 1 liter ya. Nah, ini dia teman-teman, udah saya food prep dan ini tinggal kita masukkan aja ke dalam freezer. Dan untuk food prepnya juga saya nggak neko-neko ya. Di sini tuh saya memanfaatkan wadah yang ada aja. Nah, ini tuh pertama-tama saya mau masukkan ikan terlebih dahulu atau protein hewani gitu ya teman-teman, agar nanti lebih cepat membeku gitu ya. Dan kebetulan isi freezernya ini banyak banget es batu, terus ada juga beberapa santan kelapa gitu ya yang belum terpakai. Nah, ini tuh mau saya keluarkan terlebih dahulu ya teman-teman, agar itu si protein nabatinya itu bisa masuk. Setelah itu, jadi ini tuh untuk bagian kelapanya juga saya masukkan, agar nanti nggak basi gitu ya. Terus di sini saya lanjut untuk menata ulang isi kulkas, dan ini kemarin udah saya bersihkan ya teman-teman kulkasnya, jadi tuh fresh banget ya. Wangi banget gitu, bersih banget gitu ya kulkasnya, jadi saya makin senang gitu untuk isi-isinya. Seperti biasa untuk gula merah itu saya tempatkan di atas ya teman-teman, atau di rak nomor 2, tepatnya di bawah freezer gitu. Dan untuk protein-protein nabati itu paling bawah, dan untuk cabai-cabean itu selalu di rak 3 ini. Kalau misalnya masih muat saya tempatkan di situ, tapi kalau nggak muat nanti saya geser juga ke atas. Yang saya pegang ini teman-teman itu daun kunyit ya, itu udah lama banget sih sebenarnya, tapi masih fresh aja, itu saya taruh di toples. Alhamdulillah masih segar sampai sekarang. Nah, untuk yang tingkat 2 itu atau isinya rantang itu tahu tadi sama wortel ya. Untuk serai dan daun salam, daun jeruk ini saya tempatkan di sini aja teman-teman, udah aman banget. Boleh ya kalian contoh ya. Dan ini saya tempatkan tauco di paling atas atau di rak telur gitu. Dan bumbu kalasana tadi lupa ya, itu saya taruh di freezer. Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Di sini tuh saya lanjut untuk wadahin bawang-bawang, saya tempatkan di tempat asalnya juga. Dan untuk sarden kalengan ini saya taruh di rak ini aja. Lanjut, setelah itu saya mau masak untuk menu makan siang. Di sini tuh saya udah panaskan blue band ya teman-teman. Kemudian saya oseng bawang putih hingga berwarna kuning kecoklatan. Saya tambahkan juga untuk batang daun bawang yang bagian putihnya aja. Oseng sebentar, tambahkan juga jahe yang sudah digeprek. Ini tuh saya mau masak sop tahu ya teman-teman. Nah, setelah bawang-bawang tadi udah wangi, di sini saya tambahkan air. Kurang lebih itu airnya saya tambahkan 1 liter ya. Dan setelah mendidih, di sini tuh saya tambahkan potongan tahu. Ini tahunya saya potong dadu ya teman-teman, potong kotak dadu gitu.
Setelah mendidih di sini tuh saya mau tambahkan kaldu ikan teri. Ini tuh ikan terinya saya gongseng ya tanpa minyak, kemudian dihaluskan seperti ini. Dan ini mau saya tambahkan 1 sendok makan teman-teman. Ini tuh enak banget ya, yang katanya lagi viral itu loh, ala-ala sop bento. Ini tuh enak banget sampai anak saya itu makan tambu-tambu. Kemudian saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam halus 1 sendok teh. Terus saya aduk-aduk agar ini benar-benar tercampur rata gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga saya mau tambahkan tomat yang sudah saya potong dadu. Daun bawang juga mau saya taburkan sekalian ya. Nah, teman-teman, ini kita aduk sebentar agar tercampur rata. Kemudian di sini juga saya mau tambahkan telur puyuh. Ini telur puyuhnya paling terakhir ya, karena ini juga udah mateng. Kalau nanti terlalu lama dimasak, untuk telur puyuhnya bisa keras ya. Nah, teman-teman, ini udah matang ya teman-teman. Udah enak banget, wanginya juga udah sedap banget gitu, udah bikin lapar. Ini tinggal dimatikan saja. Selanjutnya kan nggak enak ya kalau makannya itu sop tahu aja. Di sini tuh saya mau masak sambal kecap. Terlebih dahulu di sini tuh untuk bawangnya saya tumis dulu ya sampai berubah warna gini teman-teman, sampai wangi. Terus saya tambahkan cabai yang sudah saya potong-potong gitu ya agar tidak meletup-letup. Ini tuh cabenya saya campur, ada cabai merah dan saya tambahkan juga beberapa cabai rawit gitu. Yang terakhir di sini tuh saya tambahkan tomat, kemudian saya masak sampai benar-benar seperti yang ada di video gini ya teman-teman, hancur. Nah, di sini tuh saya mau ulek ya, mau ulek tangan. Kemudian saya tuang dulu dan saya tambahkan juga garam dan gula pasir, teman-teman. Untuk gula pasirnya di sini sesuaikan sama selera masing-masing ya. Kalau saya kira-kira itu 2 sendok makan. Kemudian saya ulek sampai benar-benar halus. Nah, ini tuh udah benar-benar halus teman-teman, dan saya tambahkan juga kecap manis. Ini tuh kecap manisnya disesuaikan sama selera masing-masing. Nah, teman-teman, perjumpaan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.